kita masuk ke goals ketiga secara nasional ya. Yang pertama itu adalah indikator presentasi warga miskin. Saya ulangi, presentasi warga desa peserta BPJS Kesehatan mencapai 100%. Dan ini secara nasional skornya juga masih 40%, 43,32 dengan data existing yang berbeda sedikit. Nanti Pak Kaban akan menjelaskan tentang data ini. Nah, kemudian jenis kegiatan apa yang bisa dilakukan dengan intervensi atau kewenangan dari masing-masing wilayah tadi. Yang pertama adalah sosialisasi tentang regulasi sistem jaminan sosial nasional bagi masyarakat. Bagaimana dari mulai pemerintah desa itu memberikan pemahaman kepada warga masyarakatnya pentingnya BPJS Kesehatan. Ya, pentingnya BPJS Kesehatan untuk mengcover semua pelayanan kesehatan di tingkat desa dan pemberian bantuan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, tentunya ini memang tidak bisa selesai di tingkat desa saja, tetapi bisa dengan bantuan atau intervensi dari pihak ketiga atau kewenangan desa yang bisa diberikan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Kemudian pelayanan administrasi umum dan kependudukan. Nah, karena rata-rata orang miskin itu tidak mau Bapak Ibu tidak punya akses untuk mendaftarkan dirinya, punya KTP saja kadang-kadang tidak ada. Maka ya pelayanan administrasi dan kependudukan oleh pemerintah desa itu sangat wajib. Dan ini di dalam kegiatan Siskudes dapat terlihat dari bidang 2 subbidang kesehatan bagaimana pelayanan bidang administrasi kependudukan, statistik dan kearsipan. Kegiatannya adalah pendataan. Pendataan itu penting sebelum Bapak Ibu pemerintah desa dan perangkat desa melakukan intervensi atau tindakan oleh berbagai kewenangan tadi, mulai dari pemerintah daerah dan pemerintah desa itu sendiri. Kemudian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mencapai 0. Kemudian ada persalinan fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%. Di sini angka existingnya, laju persennya adalah 46,39 dengan data existing 352.989 jiwa. Artinya Bapak Ibu, fasilitas pelayanan kesehatan kita masih belum mencapai 50%. Nah, maka tindakan atau kajian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Yang pertama adalah penyelenggaraan desa siaga kesehatan, jenis kegiatannya, nama kegiatannya. Artinya secara menyeluruh desa tersebut harus memperhatikan sisi kesehatan bagi warganya. Yang kedua, regulasi atau sosialisasi tentang persalinan di Paskes, di fasilitas kesehatan tersebut. Bisa jadi ya fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak digunakan pertama karena kurang sosialisasi ya, karena warga desa sudah terbiasa dengan menggunakan fasilitas kesehatan tradisional gitu kan, termasuk tenaga kesehatannya. Dan berikutnya adalah pengelolaan, bisa juga menjadi satu kegiatan pengelolaan mobil kesehatan desa dalam pelayanan pasien menuju fasilitas kesehatan. Hal ini juga mempengaruhi daripada goals ketiga di indikator ketiga ini Bapak Ibu. Nah, di samping dari goals itu Bapak Ibu bisa melihat mapping atau kegiatannya di dalam Siskudes yang bisa dilaksanakan. Kemudian ada goals ketiga dengan indikator ke-6, prevalensi HIV, AIDS, TBC, tingkat tekanan darah tinggi,
obesitas, narkoba mencapai 0%. Nah, di sini nilainya lumayan bagus Bapak Ibu, 99,65% di tingkat desa. Ini di tingkat desa Bapak Ibu, dengan goals data existing yang sama ya. Dari data direct existing dan data rekomendasinya sama. Nah, intervensi atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh sesuai kewenangan masing-masing itu adalah sosialisasi pola hidup sehat. Ini tentunya bisa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Kemudian sosialisasi bahaya narkoba juga bisa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Kemudian penyelenggaraan posbindu. Nah, posbindu ini itu bisa dilakukan kerjasama dengan kabupaten. Ya, Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan ini bersama kabupaten dalam hal mapping anggarannya, karena biasanya di setiap OPD terutama Dinas Kesehatan Kabupaten dia punya kegiatan posbindu. Nah, posbindu ini ranahnya adalah kabupaten sesuai tusinya, tetapi kalau posyandu itu ranahnya desa. Nah, kemudian penyuluhan pengobatan HIV, TBC, tes darah tinggi dan sebagainya. Intinya pelayanan kesehatan di sana Bapak Ibu. Dan nilai 99,65% di tingkat desa itu merupakan nilai yang bagus. Nah, berarti kita lebih kepada sosialisasi, kemudian evaluasi dan monitoring yang selalu dilaksanakan. Artinya ini sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang yang sesuai dengan capaian untuk capaian indikator ini. Kemudian yang ketujuh, korban penyalahgunaan nafsa atau narkoba 100% ditangani panti rehabilitasi sosial. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nilainya masih kecil karena masih sebesar 49,3. Karena memang Bapak Ibu untuk goals ketiga, indikator ketujuh ini merupakan, ya kalau dari sisi kewenangan, ini masih merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, dan untuk kewenangan dari pemerintah desa itu biasanya kegiatan-kegiatannya hanya berupa sosialisasi dan penyuluhan saja. Nah, untuk mapping kegiatannya Bapak Ibu bisa melihatnya di slide ini. Next. Sebelum kita masuk ke berikutnya, ada baiknya kita mengulang kembali tahapan penyusunan RKPDes dengan memanfaatkan data hasil desa. Saya hanya mengkompilasi dari beberapa pasal dalam Kementerian Desa dan di dalam Permendes 21 ya, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, yang sudah kita lakukan dari tahun 2021, yang pertama adalah pendataan desa. Pendataan desa yang sudah kita lakukan bersama di tahun kemarin itu dilakukan oleh masyarakat atau Pokja secara partisipatif ya. Kemudian ya setelah ini dilakukan partisipatif, diupload hasilnya, dan pada saat ini Bapak Ibu di dashboard desanya masing-masing dengan login dan user dan password pemerintah desa itu sendiri bisa membaca dan mendownload. Tetapi kalau login yang di luar dari pemerintah desa itu tidak bisa membaca dan mendownload ya, karena kewenangannya terbatas. Lalu pembacaan dengan menggunakan IDM atau SDGs ini dapat dilakukan oleh tim penyusun RKPDes. Jadi Bapak Ibu sebelum menyusun RKPDes tentunya pemerintah desa membentuk tim penyusun RKPDes, kemudian dalam tim ini rapat, melakukan musyawarah dan sebagainya, kemudian menentukan prioritas kegiatannya yang dilakukan untuk berbagai masalah yang terjadi dan merupakan perencanaan desanya 1 tahun ke depan. RKPDes adalah rencana kerja pemerintah desa 1 tahun ke depan. Nah, dengan ya sebelum itu dia harus mencermati RPJM. Bagi desa-desa yang sudah lama kepala desanya adalah mencermati RPJM-nya dulu. Apakah sesuai dengan RPJM-nya? Bagaimana bentuk RPJM-nya? Nanti saya akan sampaikan format-format yang ada di dalam slide ini. Nah, setelah itu dilakukan penyusunan sehingga ketika selesai menyusun RKPDes ini dijabarkan dalam yang namanya APBDes, dan semua kegiatan ini Bapak Ibu dilakukan secara partisipatif dalam kerangka musyawarah desa, baik penyusunan mulai dari pendataan sampai penyusunan RKPDes sampai pelaksanaan penyusunan APBDes.
Artinya ketika menyusun APBDes, pemerintah desa yang melakukan, tetapi sudah berdasarkan dari kesepakatan atau partisipasi masyarakat saat penyusunan RKPDes. Next. Saya beri contoh satu kabupaten, mohon izin dalam hal ini saya menyampaikan, saya mengambil contoh Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah dengan nama Desa Karanggeneng kalau saya tidak salah ya. Untuk contoh goals SDGs desa pertama, desa tanpa kemiskinan. Next. Ya, ini adalah mapping yang kita lakukan sesuai dengan goals nasional tadi. Untuk goals pertama, capaian SDGs dan kegiatannya desa tanpa kemiskinan dengan 15 indikator atau sesuai dengan data hasil rekomendasi dan skor capaian yang keluar dari dashboard SDGs desanya masing-masing ya. Seperti ini untuk desa Karanggeneng ini di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah ini tingkat kemiskinan mencapai 0% sebesar 58,49% dengan data existing atau data rekomendasi adalah sebesar 223 jiwa. Nah, bagaimana menentukan jenis kegiatannya? Tentu bisa kita lihat seperti di slide ini adalah pemberian BLT, kemudian dimappingkan ke dalam kegiatan-kegiatan menu belanja yang ada di Siskudes. Nah, tetapi ya kalau untuk RKPDes itu tentunya dibiayai oleh pemerintah desa. Tetapi kalau yang tidak dibiayai oleh pemerintah desa dengan dibiayai atau dilaksanakan oleh dana lainnya lewat OPD teknis ataupun lewat kabupaten atau provinsi, itu lewat DURKP namanya, Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dapat juga kita mappingkan di dalam ini tetapi tidak masuk ke dalam belanja di Siskudes. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa lihat, dan saya menambahkan ranking di sana. Untuk data ini saya menambahkan ranking karena ranking ini akan masuk ke dalam daftar prioritas ya. Dari misalnya yang ranking 1 itu kita ambil dari yang skornya atau laju pencapaian SDGs-nya paling tinggi ya. Nah, seperti di tayangan ini untuk desa Karanggeneng ini itu yang tingkat kemiskinannya itu rankingnya 10. Nah, kita lihat yang ranking satunya apa. Next. Nah, ranking satunya ternyata berada pada individu miskin mendapat pendidikan SD nilainya adalah 100 ya. Nah, 100 ini data rekomendasinya terdapat 8 jiwa dan masuk ranking data rekomendasinya ada 10 jiwa dan masuk kepada ranking pertama. Nah, ketika dia masuk di ranking pertama, intervensi apa yang dapat dilakukan atau kegiatan apa yang dapat dilakukan desa? Di sini ya. Di sini ada jenis kegiatan pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah atau masyarakat miskin yang usia sekolah, serta pelaksanaan kegiatan paket A, B, dan C. Nah, kalau kegiatan paket A, B, dan C ini biasanya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Tetapi desa telah mempunyai data existingnya adalah 10 jiwa atau 10 orang. Nah, kemudian ada juga pemberian beasiswa tadi. Nah, tentunya yang merupakan, kalau sekolah dasar itu merupakan kewenangan kabupaten. Tetapi desa dapat mensupport dengan pemberian misalnya pakaian sekolah atau seragam sekolah. Karena untuk buku-buku kemudian dan lain sebagainya, apalagi kalau SD negeri itu biasanya dibantu dari dana BOS. Jadi desa tidak perlu memberikan bantuan yang seperti itu dan bisa dilakukan dalam jenis bantuan lain. Nah, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke yang nilainya 100 lagi, itu adalah keluarga miskin dengan akses yang turun di bawahnya sedikit, keluarga miskin dengan akses sanitasi layak, itu nilainya 89,47. Nah, di indikator ini
ya. Itu masuk ranking ke misalnya ke-7 Bapak Ibu, dan kira-kira kegiatan apa yang dilakukan untuk mencapai target indikator tadi bisa mencapai 100%, yaitu pembangunan sarana prasarana air bersih bagi masyarakat miskin. Dan itu bisa kita mappingkan di kegiatannya di Siskudes, dan itu bisa dilaksanakan oleh desa dengan sumber dana dari dana desa. Berikutnya kita masuk, berikutnya adalah ke format Bapak Ibu. Ya, ini adalah format dalam Permendes 21. Di lampiran Permendes ada 7 format yang tertulis di sana atau terlampir di sana. Ada 7 format, tetapi sebenarnya ketika kita membaca pasal demi pasal di dalam tahapan penyusunan RPJM dan tahapan penyusunan RKPDes, ada banyak format yang bisa kita buat sendiri di sana. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan dari data-data tadi, dari mapping tadi, kegiatan-kegiatan tadi, itu bisa masuk langsung ke dalam kegiatan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk desa. Contoh, tadi kan ada kegiatan tentang pemetaan dan analisis masyarakat miskin. Itu bisa masuk di dalam goals, di dalam daftar kegiatan ini di bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Terus kemudian ada juga kegiatan pemberian beasiswa tadi bisa masuk di dalam pembangunan desa, ya bidang 2. Terus kemudian ada bantuan bibit pakan dan untuk kelompok tani juga bisa masuk di bidang 4, serta bantuan BLT tadi masuk di bidang 5. Nah, ini daftar rencana program kegiatan untuk format yang ada di Permendes 21. Nah, next. Kemudian format berikutnya adalah format rancangan rencana kerja pemerintah desa Bapak Ibu. Rancangan ini baru rancangannya, rancangan kerja pemerintah desa, sama seperti tadi, dari daftar tadi kita pindahkan ke daftar ini, ke format ini sesuai dengan data kita. Nah, yang berbeda di sana adalah dia mendukung SDGs keberapa, kemudian data existingnya dari tahun apa, dan target capaian tahunnya, misalnya untuk tahun depan, tahun 2023, lokasinya di mana, volume dan satuan kita bisa lihat dari di rekomendasi di tahun pelaksanaan tadi, di target capaian tahun pelaksanaan kita bisa ambil di sana. Terus kemudian bulannya bisa ditentukan oleh tim penyusun RKPDes tadi. Next, format berikutnya adalah format data dan informasi Bapak Ibu tentang rencana pembiayaan. Ini biasanya tim penyusun itu ada orang tekniknya di sana. Nah, maka akan dibantu dan disupport juga oleh pemerintah desanya, seperti apa sumber dananya dari mana, dan ini biasanya digunakan untuk nanti menyusun DU RKP. Next. Yang berikutnya adalah format daftar prioritas usulan rencana program kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya. Ini isi sangat mirip sekali, jadi ini nanti akan masuk ke daftar prioritas. Ini akan menunjukkan apa yang akan kita lakukan tahun ini di RKP sesuai urutannya tadi prioritas. Next. Yang berikutnya adalah daftar usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs. Nah, tadi di dalam mapping kegiatan per goal saya merankingkan, maka nanti Bapak Ibu pemerintah desa dapat memasukkan ranking-ranking tadi sesuai goalsnya, sesuai SDGs keberapa, dan rankingnya di mana yang urutan yang paling tinggi. Nah, kemudian lokasi kegiatannya di mana. Nah, ini bisa dimasukkan untuk menjadi acuan masuk ke format yang sebelumnya tadi, daftar prioritas. Next. Berikutnya adalah daftar rencana kerjasama antar desa. Ini juga tim penyusun dipersilakan tadi mengikuti mendukung SDGs keberapa, kemudian volume dia hampir mirip Bapak Ibu untuk kerjasama yang dilakukan antar desa. Jadi kalau yang dilakukan oleh desa itu sendiri tidak perlu masuk di format ini. Gunanya ini untuk apa Bapak Ibu? Ini gunanya untuk di akhir kegiatan yang merupakan misalnya untuk kegiatan BUMDes ataupun BUMDesma seperti itu. Ini biasanya akan dilihat di format ini. Next.
Yang berikutnya adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Apakah desa boleh melakukan kerjasama di pihak ketiga? Sangat boleh Bapak Ibu. Nah, dan ini masuk di dalam daftar ini. Sehingga di format terakhir, next. Nah, semua jenis kegiatan ini bisa masuk ke dalam yang namanya rencana kerja pemerintah desanya secara utuh dengan sumber dana masing-masing dan dikerjakan oleh siapa, ya, dengan dikerjakan oleh siapa, tetapi masih dalam skop desa, di lingkungan desa sendiri, ya, yang dikerjakan atau dibuat oleh kewenangan lain oleh dalam hal ini Pemda secara utuh itu masuk ke dalam DURKT.